malam. Saudara, sidang paripurna DPR tetap mensahkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri, kendati yang bersangkutan sudah menjanang status tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi. DPR menyerahkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri kepada Presiden Joko Widodo, dan bola panas kini berada di tangan Presiden Jokowi. TVRI akan mendiskusikan kontroversi Kapolri berstatus tersangka ini dengan perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, yaitu peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Miko Ginting. Dan dialog akan dipandu oleh Hamdan Al-Kafi. Baik, terima kasih Nirma, dan selamat malam saudara. Kembali Anda menyaksikan Dialog Indonesia malam kali ini. Kita akan mendiskusikan bagaimana kontroversi Kapolri berstatus tersangka ini dengan peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan PSHK, Mas Miko Ginting. Terima kasih Mas telah hadir di studio kali ini. Tadi sempat ke KPK di sana siang tadi, membicarakan apa aja di sana? Normatif aja atau seperti apa? Pertama, ya kita mendesak KPK untuk segera memproses ya tidak hanya kasus Budi Gunawan, tapi juga kasus-kasus rekening gendut lainnya, gitu ya, seperti di tubuh Polri keseluruhan. Di tubuh Polri, lebih khusus di tubuh Polri, tapi dorongannya adalah penuntasan kasus secara menyeluruh sebenarnya. Jadi mengefektifkan kerja KPK ke depan, penindakan KPK ke depan. Baik, kita mengerucut ke suksesi Jenderal Polisi Sutarman di sini. Ya. Sudah kita lalui proses politik yang terjadi di DPR. Kini seperti yang kita ungkapkan tadi, bola panas ada di Presiden Joko Widodo. Selentingan-selentingannya besok sebenarnya sudah bisa dilantik ya regulasinya dan untuk melantik apa yang sudah direkomendasikan oleh DPR yang telah disahkan hari ini. Baik, pertama saya ingin bicara dari proses dulu. Jadi pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI menyatakan bahwa kewenangan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri itu ada di tangan Presiden. Ya. Benar bahwa DPR diberikan kewenangan persetujuan. Ya. Tapi setelah itu ada tindakan hukum lagi. Tindakan hukumnya apa? Yaitu Presiden menerbitkan keputusan Presiden. Nah, artinya apa? Artinya bola air, saya sepakat bahwa bola airnya ada di tangan Presiden. Apakah akan mengangkat, dalam hal ini melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri atau tidak? Gitu. Karena apa? Lagi-lagi memang keputusan Presiden itu adalah penentu akhirnya gitu lah. Jadi agak tidak tepat ketika banyak yang berpendapat hari ini kita sudah punya Kapolri baru. Itu tidak tepat gitu ya. Kapolri baru hanya akan ada seiring dengan penerbitan keputusan Presiden oleh Presiden. Baik, kita tunggu aja besok ya. Namun sebelum Presiden Joko Widodo melantik atau memberikan keputusan yang lain apapun itu, kita tunggu besok. Kita lihat ada beberapa pertimbangan jika Presiden Jokowi akan memutuskan apapun besok. Ada beberapa pertimbangan seperti yang kita obrolkan tadi adalah pertimbangan kepatutan dan juga ekses hukum. Bisa kita gali lebih dalam tentang hal ini, Mas? Ya, pertama, benar bahwa Undang-Undang Polri itu tidak mengatur tentang syarat-syarat menjadi Kapolri. Ya, itu kritik kita terhadap undang-undang itu. Jadi ketidaklengkapan undang-undang itu kemudian tidak bisa mengantisipasi kondisi-kondisi yang terjadi hari ini. Ya, nah, salah satunya yang bisa kita dasarkan adalah prinsip kepatutan tadi. Apakah patut? Dengan kondisi saat ini, sang calon suksesor dari Jenderal Polisi Sutarman adalah seorang tersangka yang sudah ditetapkan KPK. Budi Gunawan. Nah, kalau berdasarkan prinsip kepatutan, persoalannya dan pertanyaannya sederhana sebenarnya. Apakah patut seorang tersangka kemudian memimpin institusi lembaga penegak hukum? Gitu. Bukankah nanti akan terjadi misalnya delegitimasi dalam aspek penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri? Orang kan mudah saja bisa mengatakan bahwa kemudian dijadikan tersangka misalnya gitu ya. Wah, kepala Anda juga tersangka misalnya gitu. Nah, itu kan menyebabkan institusi Polri terdelegitimasi. Dan yang paling penting sebenarnya ya, dalam penegakan hukum itu ada satu aspek yang tidak bisa disimpangi, yaitu kepercayaan atau trust. Gitu. Ketika trust sudah tersimpangi yaitu dengan mengangkat seorang tersangka untuk kasus korupsi pula, yaitu Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri, maka prinsip itu saya katakan tersimpangi. Prinsip kepercayaan itu. Nah, yang kedua adalah pertimbangan ekses dari peristiwa hukum ini. Gitu. Satu, dapat dipastikan bahwa Komjen Pol Budi Gunawan akan berulang kali dipanggil KPK. Tentu akan mengurangi efektivitas kerjanya. Apabila terpilih tentu akan mengurangi efektivitas kinerja pimpinan Polri. Itu yang pertama. Kedua, pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan bahwa KPK tidak berwenang untuk menerbitkan surat perintah penyidikan dan penuntutan. Artinya dapat dipastikan, cepat atau lambat, Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi, dalam hal ini suap dan gratifikasi, akan diajukan ke muka pengadilan.
Iya. Ya. Nah, yang berikutnya adalah kemungkinan ketika KPK melakukan penahanan. Gitu. Bisa kita bayangkan ya. Bisa kita bayangkan seorang nanti. Kapolri kemudian ditahan di lembaga institusi penegak hukum. Nah, apa jadinya gitu. Dan persoalannya gini. Apabila ditahan ya, dan sampai hari ini belum ditahan dan dorongan kita sebenarnya ditahan. Kenapa? Satu, Komjen Pol Budi Gunawan ini diduga atau disangkakan melakukan tindak pidana pada saat menjadi Kepala Biro Pembinaan Karyawan. Artinya ada di lokasi Mabes Polri yang dekat dengan kekuasaannya. Ya. Nah, jadi ada potensi untuk menghilangkan barang bukti, menyamarkan kasus dan sebagainya macam gitu. Nah, memang dorongannya KPK cepat atau lambat, maka Komjen Pol Budi Gunawan akan dikenakan penahanan gitu. Dan dua prinsip tadi, prinsip kepatutan dan prinsip pertimbangan ekses dari peristiwa hukum yang terjadi ini. Gitu. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah kemungkinan ada timbulnya konflik antara cicak versus buaya versi baru seperti yang terdahulu? Hingga malam ini sebenarnya belum ada ya. Saya melihat belum ada potensi untuk itu. Nah, tapi untuk mencegah hal itu terjadi di kemudian hari, maka tentu kita berharap setiap pihak itu, apakah dia Mabes Polri, apakah masyarakat dan sebagainya, menghormati setiap proses hukum yang sedang berlangsung di KPK, gitu. Nah, di mana nanti forumnya? Forum pengujiannya kan sudah dibuka oleh undang-undang. Nah, forum pengujiannya adalah di pengadilan. Di sana akan dibuktikan bahwa KPK membuktikan tuduhannya, termasuk Budi Gunawan melakukan pembelaan diri. Jadi kebenaran itu hanya akan ada di putusan pengadilan, gitu. Nah, yang kedua, selain menghormati proses hukum yang sedang berjalan, kami juga mendesak gitu, Mabes Polri untuk kemudian kooperatif kepada KPK. Gitu. Jangan menganggap bahwa ini merupakan upaya mendiskreditkan satu institusi misalnya. Tidak demikian. Di dalam hal ini Mabes Polri. Tidak demikian adanya. KPK sudah sempat berkunjung langsung ke Mabes Polri. Betul. Harusnya kita melihat bahwa Mabes Polri melihat bahwa ini adalah upaya penyelamatan institusi kepolisian. Sekarang begini. Merujuk pada survei Transparansi Internasional misalnya. Salah satu institusi yang paling korup adalah polisi. Nah, Anda bisa bayangkan bagaimana polisi-polisi, terutama yang di level bintara, kemudian perwira pertama begitu ya, terbeban dengan persepsi negatif publik ini. Nah, momentum inilah kemudian sebagai pintu untuk kemudian kita membersihkan institusi Polri itu. Momentum ini jangan sampai terlewatkan ya. Betul. Inilah waktunya untuk Mabes Polri berbenah. Ya. Baik. Mungkin pertanyaan terakhir, ada yang menilai bahwa DPR sengaja meloloskan nama Budi Gunawan ini untuk let's say nanti menjerumuskan Jokowi, bola panas ada di tangan Jokowi. Kita lihat saja mungkin besok apa ya keputusan yang diambil Jokowi semacam itu. Penilaian Anda seperti apa? Nah, kalau saya melihat yang pertama di DPR memang dikuasai oleh KMP saat ini. Betul. Dan mendesak sebenarnya Presiden Jokowi untuk meletakkan pertimbangan hukum dan pertimbangan proses penegakan hukum tadi di atas pertimbangan politik dan preferensi politik. Gitu. Ini ada satu orang yang ingin mencalonkan menjadi Kapolri, memimpin institusi penegak hukum dan dijadikan tersangka. Gitu. Jadi menurut saya paham juga bahwa tidak ada ruang hampa politik dalam proses ini, tapi menurut saya sebaiknya Presiden Jokowi lebih mengutamakan pertimbangan hukum dan pertimbangan penegakan hukum dibanding dengan pertimbangan-pertimbangan politik. Gitu. Baik, Mas Hugo Ginting, sayang sekali waktu kita sangat-sangat terbatas. Mungkin kita bisa membahas hal ini di episode-episode selanjutnya. Terima kasih kita tanya di studio. Kita kembali ke rekan Nirma. Ya, baik Hamdan Alka.